Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Kembali Minggu 7 Maret 2021 kita berjumpa melalui Renungan Harian Toraya Jemaat Efrata Bontang. Pagi ini doa saya semoga kita semua boleh berada dalam keadaan yang sehat, boleh menyambut kehidupan yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kita. Sungguh sukacita yang besar boleh kita rasakan karena Tuhan masih sangat menyayangi kita semua, sehingga kita boleh menikmati hari baru karunia Tuhan. Kita boleh berada pada minggu Prapaskah yang ketiga. Kita terus diajar untuk mengoreksi diri kita masing-masing, apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Kita akan melakukan segala aktivitas pekerjaan hari ini, namun kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan sebagai landasan bagi kita untuk menapaki kehidupan anugerah Tuhan. Mari berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Sungguh kami memuliakan Engkau ya Allah dalam kehidupan kami. Engkau yang begitu baik. Engkau yang senantiasa menyatakan kasih kepada kami semua. Kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan atas hidup dan kehidupan anugerah Tuhan yang boleh kami jalani. Secara khusus pagi ini kami boleh dibangunkan dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami akan melakukan segala pekerjaan aktivitas pelayanan kami. Kami boleh bersyukur karena sebelum kami melakukan segala sesuatunya, Tuhan mengaruniakan waktu yang indah bagi kami untuk bersama-sama menikmati firman Tuhan bersama melalui saat teduh pagi. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami, karuniakan hikmat, biarlah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami firman-Mu ini. Biarlah kami semakin diteguhkan, semakin berpengharapan hanya kepada Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saat ini dalam saat teduh kita, maka firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama yaitu dari kitab surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-23. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini
adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, Ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita 1 Korintus pasal 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-23, maka tema yang akan menjadi perenungan kita bersama adalah apa dasar hidupmu? Apa dasar hidupmu? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semakin tinggi sebuah bangunan, maka semakin dalam fondasi harus ditanam. Tidak hanya semakin dalam, tetapi fondasi itu harus kuat untuk menahan seluruh beban bangunan, sehingga bangunan itu bisa berdiri dengan kokoh walaupun badai atau goncangan datang menyerang secara tiba-tiba. Hal ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa betapa pentingnya sebuah dasar yang kuat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perikop bacaan kita pada pagi ini, Paulus ingin menjelaskan kepada kita mengenai apa yang menjadi dasar utama dan satu-satunya dalam membangun sebuah jemaat. Nampaknya orang-orang di Korintus kembali diperingatkan oleh Paulus bahwa Kristuslah dasar dari semuanya. Itu bisa kita lihat dalam ayat yang ke-11 bacaan kita. Di situ dikatakan bahwa karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Selain dasar yang sangat penting, yaitu Yesus Kristus, hal yang perlu juga kita perhatikan ialah bahwa bagaimana orang membangun di atas dasar. Ayat 12 hingga ayat yang ke-13 bacaan kita. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak bisa kita pungkiri bahwa kita memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Ada orang yang membangun dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Semuanya itu kelak akan diuji untuk menentukan bagaimana kualitas dari apa yang kita lakukan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada dasar lain selain dasar yang telah diletakkan, yakni Yesus Kristus. Hal ini pun hendak mengingatkan kepada kita bahwa dasar dari semua hidup adalah Yesus Kristus. Jika kita sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai dasar, maka kita akan mengalami pertumbuhan yang akan berbuah, yang akan membuat kita bersukacita dan berpengharapan kepada Tuhan. Ada pengharapan yang baru bagi orang lain. Bahkan jika Kristus adalah dasar, maka kita tidak bisa meletakkan dasar lain, karena Kristus adalah dasar dari semua yang lebih utama dan yang dianggap paling utama sekalipun. Yesus adalah dasar hidup kita. Sekali lagi bahwa hanya Yesus yang adalah dasar dari hidup kita. Amin. Kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Sungguh kami mengaminkan firman yang kami dengarkan, yang kami renungkan pada pagi ini Tuhan. Firman yang sungguh indah,
firman yang sungguh menggugah hati kami, bahwa hanya Yesus Kristus dasar dari hidup kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami, karuniakan hikmat-Mu kepada kami. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami, memahami dan menjadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman. Biarlah kami terus diingatkan bahwa dasar utama dalam hidup kami hanyalah Yesus Kristus. Bapa kami di sorga, sebuah pengakuan yang utuh bagi kami bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam syafaat kami pada pagi ini, kami membawa kehidupan kami sebagai keluarga-keluarga Allah, bersama dengan suami, istri, anak-anak kami, bersama dengan rumpun keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan tolong kami, pimpin sertai kehidupan kami. Bagi kami yang bekerja, bagi kami yang membuka usaha, bagi kami yang melakukan apapun dalam kehidupan ini guna kesejahteraan hidup kami, Tuhan berkati. Biarlah kami boleh menikmati akan kasih dan berkat Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami bersama dengan keluarga yang kami cintai. Bapa kami di sorga, berdoa akan setiap pergumulan kehidupan umat-Mu, ketika bergumul karena sakit penyakit, ketika bergumul karena duka cita, ketika bergumul karena kehilangan pekerjaan, ketika bergumul karena sampai saat ini belum mendapat pekerjaan yang layak. Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu, kami mohon, pulihkan kami yang sakit, hiburkan dan kuatkan kami yang berduka. Buka jalan bagi kami ketika kami kehilangan pekerjaan, ketika kami merindukan akan pekerjaan yang layak bagi kami. Berkati setiap usaha yang kami lakukan, sehingga boleh mendatangkan sukacita bagi kami semua. Bapa kami di sorga, kami berdoa akan kesejahteraan bangsa dan negara kami, kota yang kami cintai, kota Bontang ini. Sampai saat ini kami masih terus digelisahkan karena pandemi COVID-19. Kami percaya dengan sungguh kepada-Mu Tuhan, bahwa di suatu saat nanti Tuhan akan memulihkan dunia ini, memulihkan kota kami dari pandemi COVID-19, bahkan memulihkan umat-Mu yang saat ini terinfeksi virus corona. Jawablah setiap doa dan permohonan kami Tuhan, karena hanya kepada-Mu lah kami menaruh harap dan senantiasa berpengharapan dan menengadah kepada Tuhan. Bapa kami di sorga, berdoa akan jemaat Tuhan yang bersuka cita karena pertambahan usia, ataupun menikmati berkat Tuhan dalam bentuk yang lain. Sungguh kami mengaminkan bahwa berkat Tuhan sungguh nyata dan terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kiranya Tuhan terus berkarya dan bekerja dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami senantiasa bermakna dan berkenan di hadapan Tuhan. Ajarkan kami untuk terus bersyukur atas hidup dan kehidupan anugerah Tuhan. Suka dan duka menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami percaya dan kami mengaminkan Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Bapa kami di sorga, berdoa akan kegiatan yang dilakukan oleh jemaat-Mu, Jemaat Efrata Bontang. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kegiatan pembangunan kembali pastori, kegiatan dalam persekutuan pelayanan. Tuhan berkati setiap program pengurus OIG dan semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kasih Tuhan kiranya melingkupi kami semua. Bapa kami di sorga, ini doa kami, ini seruan sembahyang kami. Sendengkanlah telinga-Mu Tuhan, dan jawablah setiap permohonan-permohonan kami kepada-Mu, karena kami hanya alaskan doa kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Amin. Demikianlah renungan harian kita dan doa bersama pada pagi ini. Kiranya hari ini boleh kita lalui dengan penuh sukacita dan penuh tanggung jawab. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kehidupan kita dan kehidupan kita terus berkenan dan bermakna di hadapan Tuhan. Salam sehat, tetap semangat, dan teruslah beraktivitas. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Kasih Tuhan memberkati kita semua. Amin.